Selamat datang di Hoka Hoka Bento. Ya, gue udah kayak orang jualan cuy. Ini banyak banget cuy gue beli tuh. Tuh, meriah banget meriah ya makan kali ini. Ya, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari YouTube channel Mamang Kuliner. Jadi di video-video gue sebelumnya banyak juga yang request gue buat cobain menu-menu Hokben. Tapi di sini nggak semuanya gue cobain. Jadi beberapa menu aja yang buat gue ini nggak pernah gue pesen gitu cuy. Jadi gue pengen cobain sekalian gitu. Cuman kalau kayak egg chicken roll, egg kado, terus beef fry, beef teriyaki, chicken teriyaki itu udah biasa banget buat gue sih. Itu udah kayak gue sering beli gitu loh. Nah di sini yang gue pengen cobain tuh hal yang nggak pernah gue beli. Tapi sebelumnya cuy, gue ada satu hal yang pengen gue kasih tahu ke lo. Tapi gimana ya? Nyampe ini nggak enak gue bener. Gue pengen sedikit cerita ke lo nih bahwa gue punya oven baru. Nah ini dia nih, oven dari Olight. Oven itu punya kapasitas sampai dengan 9 liter cuy. Dan kontrol temperaturnya mulai dari 70 sampai 230 derajat. Timernya sampai dengan 30 menit. Nah kerennya lagi, dia tuh punya sistem pemanas ganda berbentuk es yang bisa bikin pembakarannya lebih sempurna dan merata. Dan uniknya lagi, dia tuh pakai kaca temper tahan panas dan transparan, so kita bisa lihat proses pembakarannya. Nah terus kan gue coba bikin puff pastry gitu kan pakai oven ini. Gue set temperaturnya di 230 derajat dan timernya di 10 sampai 15 menitan. Dan jadi dong, ini tuh matangnya bener-bener merata cuy. Dan selain itu, desainnya juga milenial banget. Jadi ini cocok banget mejeng di dapur kalian. Nah, yang gak kalah keren, ini blender dari Olight juga keren banget cuy. Blender ini berkapasitas 2 liter 400 watt. Nah, blender dari Olight ini bikin ngejus makin mudah dan praktis tentunya. Desainnya juga elegan, terbuat dari bahan glass sehingga lebih aman digunakan. Terus dengan pisau dari blade stainless steel menjadikan jus lebih cepat halus maksimal. Dan ada 2 pengaturan kecepatan dan penyaringan buah untuk mendapatkan sari buah yang lebih segar. Dan ada tambahan 2 jar kecil untuk membuat varian jus yang berbeda. Nah, gue coba bikin jus pepaya di blender ini dan surprisingly ini hasilnya emang lebih lembut dibandingkan blender-blender gue yang dulu cuy. Ini asik banget sih. Buat kalian yang mau beli oven dan blender Olight kayak gue juga, cus langsung aja kepoin Instagramnya @olight.csd. Nah jadi gitu cuy, cerita gue punya oven baru sama blender baru ya. Biasa kalau punya barang baru tuh pengennya diulik aja gitu. Jadi gue jadi nyoba-nyoba nge-bake gitu. Tadinya kan gue nggak ngerti gitu ya. Oke, gue bakal kasih tahu lu apa aja sebenarnya udah gue pesen di sini ya. Oke, di sini gue udah pesen hot and spicy beef teriyaki harganya 50.501. Terus ada takoyaki mentai harganya 44.001. Ada 44.001. Terus apaan sih? Terus ada beef katsu harga 33.500. Ada chizumaki katsu ini harganya 41.500. Ada soft pudding karamel 21.500. Ada shumai steam 29.000 isi 5. Terus ada shumai furai isi 5 29.000 sama ada tori popcorn. Ya seperti biasa ya, sebelum gua mencoba menu-menu ini, kita netralkan dulu mulut dengan si Bagio Sutoyo atau si BGST. Sikat. Bismillah. Nih gua beli namanya tori popcorn kalau nggak salah tadi ya. Jadi ini kayak chicken popcorn gitu sih kalau di gambarnya ya. Jadi kalau di gambarnya tuh kayak chicken popcorn gitu ya, tapi yang saya kaget kenapa isinya beneran kayak popcorn segede-gede gini tuh. Gua gak tau fokus apa enggak deh. Bener-bener kayak popcorn sih, bener sih. Popcorn. Cuman di fotonya di zoom sekali gitu loh. Jadi saya tidak mengira gedenya kayak gini ya. Saya cobain dulu ya. Ini masih anget ya by the way. Kita sikat. Bismillah. Rasanya gurih, nggak begitu crunchy, cuman garing bagian luarnya. Masih ada rasa sedikit tekstur ayamnya. Rasanya sih ya aman-aman aja gitu, oke aja gitu. Lebih oke lagi kalau misalnya tuh dia jual ini tapi apa namanya beneran chicken popcorn gitu yang kayak ukurannya segede-gede gini, tau kan sih lo. Jadi tekstur ngunyahnya juga lebih puas gitu kan. Ini kan kayak makan kremesan gue jatuhnya. Oke, berikutnya gue bakal coba shumainya ya. Tapi yang fried dulu kali ini. Nah ini tuh digoreng cuy somainya. Jadi ada yang di steam, ada yang digoreng. Kita coba yang digoreng dulu lah ya. Nih. Bismillah.
Enak, enak, enak. Dia tuh lembut, kenyal, kayak makan otak-otak gitu ya aroma-aromanya. Nah untuk bagian luarnya, garing tapi nggak crispy yang kers gitu loh. Tapi dari segi rasa gue suka sih. Sikat. Sebelum kita cobain menu yang lainnya, sikat. Oke, berikutnya gue bakal coba yang siumai steam. Masih ada sausnya lumayan ya. Cobain gak usah pakai saus dulu. Lihat ya. Buat gue seasoningnya tuh lebih kuat yang steam. Dan di sini untuk teksturnya, gue suka dia ada gerenjel-gerenjel udang kan gitu cuy. Jadi kayak masih ada apa ya, daging udangnya gitu. Coba pakai saus ya. Nih. Gue sih lebih suka yang steam ya. Selain emang dia kenyalnya sih sama-sama kenyal, lembut, tapi dia lebih nyaman di mulut karena bagian luar tuh lembut banget. Sebelum nyobain menu yang lain, last bite. Nah, berikutnya gue pengen cobain namanya Chizu Makikatsu. Yang mana tadi ya? Oh, ini Chizu Makikatsu. Oh, jadi dia ini chicken katsu. Tapi dipakein dalamnya tuh kalau gue lihat kayaknya pakai nori ya. Kayak pakai nori itu sama keju, cuy. Kejunya bukan keju mozzarella yang meleleh atau gimana, kayaknya pakai cheddar cheese atau apa nih. Kita cobain lah ya. Chizu Makikatsu. Sikat. Bismillah. Rasanya sih enak-enak aja gitu, cuman nggak yang gue kira bakal beda banget itu sama chicken katsu yang biasa. Cuma bedanya agak lebih asin sedikit karena dia ada kejunya di tengahnya, cuy. Pakai saus lah ya. Terus sikat. Bagian luarnya renyah, dan yang gue suka dari Hokben tuh apa ya, lembut itu ayamnya. Dan emang enak-enak aja sih ini mah. Sedikit. Gurihnya dapet. Dan yang gue suka dari teksturnya tuh dia masih ada kayak tulang-tulang mudanya atau apa gitu. Jadi pas lu kunyah tuh nggak pure bagian dagingnya, tapi ada kayak gertak-gertaknya cuy. Kayak tulang muda gitu. Last bite lah ya. Enak nih, enak. Menu yang ini menurut gue enak. Lihat. Nah berikutnya nih, ini beef katsu. Gue gak pernah cobain sih ini beef katsu cuy. Jadi ini tampilan beef katsu tuh sebenarnya sama aja kayak chicken katsu yang tadi juga. Dipotong kecil-kecil, luarnya pakai breadcrumbs gitu ya. Cuma di dalamnya ini kalau gue lihat kayaknya pakai daging cincang gitu. Duh, rip banget nih cara pakai sumpit gue rip banget cuy. Lihat.
Yang gue rasain sih ya, bagian luarnya crunchy kayak chicken katsu gitu ya. Bagian luarnya tuh dia crunchy. Cuman bagian dalamnya dagingnya tuh gue pikir bakal terasa kayak kenyal-kenyalnya daging gitu. Ini tuh kayak dagingnya terlalu halus jadi kayak kornet. Dan ada feel rasa semacam kayak rasa karinya cuy. Asinnya pas. Dan ini rasa karinya gitu yang pertama kali di gigitan pertama gue langsung kayak ngeh gitu loh. Flat. Not bad lah ya, tapi gue kurang suka sih. Lebih mending chicken katsunya, bener dah. Ini baru makan takoyaki sekarang. Ini takoyakinya nih, bungkusnya kayak gini cuy. Tuh, dicopot gitu tadi ceritanya. Oke, ini takoyaki Hokben yang biasanya gue beli itu ya udah biasa banget kali ya. Ini tuh dia yang pakai mentai kalau gue lihat di sini. Gue belum pernah cobain sih. Ngapain gue merem gini mau meledak? Nah, ini dia takoyaki mentainya. Tuh. Kalau gue lihat di sini saus mentainya tuh beda sama saus mentai yang gue ekspektasiin kalau gue lihat mentai rice gitu. Itu kan dia kayak mayo yang di torch gitu ya. Kalau ini mentainya tuh terlihat ya lebih orange, semacam kayak cheese sauce gitu sih kalau gue lihat. Ini takoyakinya ada isinya ada 1 2 3 4, ada 8. Ya sikat. Sebenarnya rasa takoyakinya Hokben tuh cukup oke gitu ya. Taste-nya enak, terus habis itu lembut, kenyal atau fluffy-fluffy-nya itu masih dapat juga. Terus di dalamnya juga ada sedikit potongan octopusnya. Tapi di sini menurut gue yang nggak pas malah si mentainya ya. Karena mentainya kalau buat gue ini teksturnya agak kenceran kalau buat saus mentai. Terus kedua rasanya terlalu manis. Oke lagi. Gue sih prefer ambil, kalau beli takoyaki Hokben ya, kalau gue prefer ambil yang takoyaki biasa tapi gue kasih saus sambelnya. Nah ini dia menu berikutnya. Sebenarnya ini adalah menu yang biasa ya di Hokben. Cuman walaupun gak baru-baru banget, tapi ini gue yakin menu baru cuy. Karena sebelumnya gue kayaknya kalau pesen Hokben tuh gak ada tuh ya, spicy beef teriyaki. Karena biasanya dia beef teriyaki doang. Atau beef yakiniku, beef teriyaki ya kan pilihannya. Ini ada spicy teriyaki. Apa yang ngebedain dia? Kalau gue lihat di sini, secara looks-nya aja, dia itu pakai potongan rawit merah cuy. Dia agak ngeri gitu sih tampilannya tuh. Aromanya sumpah ini aromanya aroma pedes banget. Gak bohong gue. Lu jangan ngira dia bakal pelit ngasih cabai rawit ya. Ini cabai rawitnya banyak, seriusan. Itadakimasu. Enak banget ya. Teriyakinya Hokben tuh enak banget. Gue inget acara ulang tahun temen gue jadinya. Temen gue kalau ulang tahun ngajak waktu SD kayaknya ngajak ke Hokben gitu. Aroma-aroma Hokben tuh aroma-aroma ulang tahun temen. Jadi kita lagi ya. Yang gue rasa tuh ya slice beefnya Hokben itu lebih tebal dibandingkan slice beef pesaing-pesaingnya gitu ya. Teksturnya dia potongannya agak lebih tebal. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, empuk-empuk kenyalnya dia itu dapat juga. Gurih manis yang jelas ya. Yang udah pernah nyobain beef teriyaki Hokben. Jadi dia rasanya kan gurih manis. Nah, ditambah lagi sekarang ada aroma dari cabai rawitnya cuy. Dan ini pedas. Seriusan ini pedas. Nah, ini saya suka sekali nih. Gue sih lebih suka yang spicy dibandingkan yang biasanya ya. Nah berikutnya bakal gue tutup dengan dessertnya. Di sini gue beli caramel soft pudding, silky pudding gitu tadi. Kenapa gue beli yang ini? Karena ini mengingatkan gue sama puding yang dari apa? Yukaku. Kalau lu pernah makan di Yukaku itu kan terkenal juga tuh Yukaku sama silky pudingnya itu, caramel silky pudingnya. Nah ternyata di Hokben juga ada cuy. Nah gue pengen cobain nih, rasanya enak juga nggak ya? Kita buka. Wih, ini kemasannya kayak gini. Coba kita potong dulu. Wow, ini sih soft ya.
Cuman kayaknya nggak se-soft yang gue makan di Gyukaku sih kalau dari feel potongnya. Kita coba dulu. Sikat. Oh soft juga. Enak. Oh, manis karamelnya pas, teksturnya juga soft, aroma vanilanya juga kerasa ya. Ini tuh dia rasanya nggak pure manis, tapi si karamel tuh kayak ngasih sedikit sensasi rasa pahit cuy. Tapi masih oke aja sih menurut gue. Oh tampilannya kayak begini ya, kayak kembang tahu cuy. Kalau apa si pudingnya udah tenggelam sama karamel tuh tampilannya kayak kembang tahu cuy. Ya gue bakal langsung rating aja untuk hot and spicy beef teriyaki. Ini bakal gue kasih rating 8,5 dari 10. Takoyaki mentai 7 dari 10. Beef katsu 6,5 dari 10. Chizumaki katsu 8 dari 10. Soft pudding karamel 8 dari 10. Shumai steam 8 dari 10. Shumai furai 7,5 dari 10. Tori popcorn 5 dari 10. Nah seperti biasa ada pertanyaan yang masuk ke gue dan gue bakal jawab ya. Ada satu pertanyaan nih dari Insani. Lauk favorit lu di warteg mang? Lauk favorit gue yang umum ya, yang kayaknya di setiap warteg kayaknya ada deh. Kerang sama kikil. Pokoknya dua itu yang menurut gue esensial sih. Sisanya tuh ya pelengkap gitu. Entah gue mau pakai ikan kembung, tetap pakai sambal atau pakai mie goreng gitu kan. Oke segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian punya ide, gue bagusnya review apa lagi nih ke depannya gitu kan ya. Langsung aja tulis di kolom komen. Oke sampai jumpa di vlog berikutnya. Sehat selalu. Bye.